Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan tema perjanjian dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya adalah pribadi yang dari sejak masa muda saya itu tahu mengalami sebuah keadaan yang saya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ada momen-momen ya dalam kehidupan kita tuh sebagai manusia biasa. Apalagi waktu itu masih jadi anak remaja, baru kenal Tuhan gitu ya. Kenal sih dari kecil tapi ngalami Tuhan secara pribadi. Coba ya, ada gak sih momen-momen di dalam hidup kita itu kita merasa kita gak bisa lakukan apa-apa. Entahkah itu sebagai seorang anak yang melihat kondisi keluarga. Atau waktu kita bertumbuh dewasa, kita lihat keadaan yang ada. Kita tuh ada dalam situasi di mana kita tuh sebagai manusia itu desperate. Kita tahu ini kalau bukan Tuhan enggak bisa. Dan waktu saya alami itu, terutama waktu itu alasannya adalah karena melihat keluarga gitu ya. Karena saya pergi ke gereja sama Koko, Cece, adik-adik saya. Tapi papa mama saya enggak pernah ikut ke gereja waktu itu. Dan hati ini cuma rindu, kenapa ya orang lain tuh bisa satu keluarga pergi ke gereja? Kenapa saya enggak? Kenapa papa mama saya nggak mau ikut saya, nggak pernah antar saya, gitu ya. Waktu itu pemikiran anak-anak yang masih rindu aja, di situ saya belajar. Ternyata kita itu bisa berdoa sama Tuhan. Dan bukan hanya berdoa, semakin saya cinta Alkitab, saya temukan di dalam Alkitab, ternyata Tuhan itu nggak apa-apa loh. Tuhan itu seneng dan Tuhan itu mau. Kalau misalnya ada orang yang mau membuat perjanjian dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kita itu menunggu, terus Tuhan ngomong apa, kita simpen sebagai janji Tuhan. Enggak kok, Tuhan belum ngomong soal itu. Ya udah, berarti apakah Tuhan enggak peduli ya soal area itu di hidupku? Enggak. Bapak Ibu, ada sebuah kabar sukacita. Tuhan adalah Allah yang mau membuat perjanjian dengan umatnya. Apalagi setelah kita menjadi miliknya. Karena Tuhan Yesus kita bisa panggil dia Bapa. Keselamatan kekal di surga itu adalah sebuah kepastian. Saya berdoa setiap Anda, kalau ditanyain apakah Anda yakin Anda akan masuk surga? Saya berdoa Anda ngomong saya yakin, bukan karena saya sempurna. Kemarin baru marah sama istri atau suami, kemarin baru ribut sama saudara. Apakah sekarang waktu ditanyain apakah masuk surga terus kita jadi ragu-ragu? Enggak, kita itu masuk surga itu karena percaya kepada Yesus. Tapi sepanjang kehidupan kita ini loh Bapak Ibu Saudara, dari sekarang sampai nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Ayo kita buat perjanjian dengan Tuhan. Kita sudah buat nih perjanjian untuk diri kita sendiri. Contoh, I have decided to follow Jesus, no turning back, ya kan? Aku udah memutuskan untuk mengikut Yesus. Apapun yang terjadi di hidupku, dikecewain sama hamba Tuhan, dikecewain sama gereja, dikecewain sama teman CG, bahkan dikecewain, bahkan bukan cuma dikecewain, bahkan dijahatin, ditipu sama orang yang aku pikir dia tuh pemimpin, tapi kok begitu. Apapun yang terjadi, Anda sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Aku pilih Tuhan Yesus. Aku akan berjuang sembuhkan luka hati ini. Tapi aku akan tetap ikut Yesus, gak akan jual iman, right? Kita sudah buat keputusan itu, sehingga apapun yang terjadi, Anda gak mudah tinggalkan rumah Tuhan. Sekali mungkin ada, malas gak mau ke gereja, tapi Roh Kudus akan terus bantu kita balik lagi ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan, kita selalu diingatkan tentang Tuhan. Kita sudah buat perjanjian dengan Tuhan untuk yang satu itu. Pastikan Anda sudah membuatnya. Kalau belum, ambil waktu secara pribadi. Katakan Tuhan ini aku. Kalau Andra namanya Andre, Tuhan ini Andre. Andre sudah berumur 52 tahun. Belum terlambat buat perjanjian dengan Tuhan.
Saya mau terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengaku saya ini orang berdosa. Saya milik-Mu. Saya percaya waktu saya mati, saya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Karena Engkau mati untuk dosaku, bangkit di hari ketiga. Dalam nama Yesus, amin. Seperti itu. Buat perjanjian dengan Tuhan untuk keselamatan kita. Baru kemudian kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan untuk hal-hal mulia berikutnya. Saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan apa saja. Paling tidak ada 3. Bisa jadi ada lebih ya, nanti Tuhan akan berurusan dengan Anda secara pribadi. Bisa jadi tuh ada di antara Anda yang mungkin masih usianya muda, tiba-tiba tahu bahwa Anda akan dipanggil pelayanan full time, jadi hamba Tuhan. Itu adalah perjanjian Anda dengan Tuhan. Tuhan, sekarang aku masih kuliah, tapi di hatiku aku tahu aku tuh dipanggil untuk full time. Tuhan, jadi itu perjanjian ya. Aku akan lakukan yang terbaik sampai Engkau memanggil aku untuk full time. Nah, itu perjanjian pribadi dengan Tuhan. Masing-masing akan beda-beda. Masing-masing akan spesifik. Tapi paling tidak ada 3 hal yang kita bisa sama-sama buat di hari Minggu tanggal 10 April ini. Kita mau buat perjanjian dengan Tuhan. Dan saya tahu waktu kita membuat perjanjian ini dengan Tuhan, Tuhan itu tidak akan menolaknya. Justru Tuhan akan disukakan. Karena itu bukan tentang keinginan kita. Saya tahu ada ribuan janji Tuhan yang kita masih tunggu ya sampai hari ini ya. Beda-beda pasti. Ada yang menunggu pertolongan Tuhan, mungkin terobosan secara financial. Ada yang menunggu pertolongan Tuhan, mungkin terobosan dalam hal hubungan. Dalam hal keterikatan dengan kelemahan dan dosa tertentu. Baik itu dalam bentuk tindakan ataupun masih dalam bentuk pikiran. Bolak-balik mungkin hati ini kok kembali jatuh ke jealousy, perasaan iri hati kepada sesama sendiri atau kepada teman. Kita memang masih menunggu janji-janji itu digenapi. Tapi 3 hal ini yang kita mau buat perjanjian dengan Tuhan, saya doakan akan membawa dampak buat kehidupan kita semua. Anda siap? Amin. Mau ya, nanti kita doa sama-sama. Yang pertama, ayo kita sama-sama buat perjanjian dengan Tuhan untuk keselamatan seisi keluarga kita. Di nomor 1 ini mungkin ada beberapa yang sudah lewat, sudah dijawab sama Tuhan. Gak apa-apa, dengarkan ya. Nanti Anda bisa doakan keluarga orang lain. Puji Tuhan loh. Kalau kalau belum ada, sudah tidak ada lagi keluarga inti atau keluarga besar yang perlu didoakan keselamatannya, itu artinya Tuhan kasih kita ruang untuk mengadopsi keluarga-keluarga lain. Saya masih termasuk kategori yang pertama ini, makanya saya bisa bagikan hatinya. Bolehkah saya tahu Anda yang masih berdoa untuk keselamatan seisi keluarga Anda, bolehkah saya melihat Anda mengangkat tangan? Baik itu keluarga inti, baik itu keluarga besar. Ya, saya pun termasuk di dalamnya. Firman Tuhan ini pun juga untuk saya. Saya sudah pernah lakukan ini, buat perjanjian dengan Tuhan untuk keselamatan seisi keluarga. Karena memang itu adalah janji Tuhan. Ya, kita lihat ya, cerita-cerita di Alkitab agak banyak ayatnya, nggak apa-apa ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15 itu adalah cerita seorang wanita yang namanya Lydia. Dikatakan begini, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan, ini waktu rasul-rasul memberitakan Injil ya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Kadangkala Tuhan tuh selalu mulai dengan satu orang.
Jadi kalau di sini dari perempuan yang namanya Lydia ini. Kemudian ayat 15, sesudah itu ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya, marilah menumpang. Jadi diajak numpang. Poinnya bukan diajak numpangnya, tapi lihat dari satu orang yang mendengar Injil dan membuka hati, Tuhan itu akan bekerja termasuk kepada seisi keluarganya. Waktu Tuhan itu menyelamatkan saya secara pribadi, Tuhan itu tidak melupakan keluarga saya. Waktu Tuhan menyelamatkan Anda, Bapak Ibu Saudara, Anda pasti punya cerita pertobatan. Mungkin Anda adalah orang pertama di keluarga Anda atau orang kedua. Waktu Anda diselamatkan, Tuhan tidak melupakan keluarga Anda. Tuhan juga ingin menyelamatkan keluarga Anda. Cerita lain lagi ada di ayat yang ke-30 sampai 32. Ini panjang ya, sebelumnya ada kejadian yang di penjara, terus kemudian penjaranya gempa, mereka keluar, nah kepala penjaranya kan ketakutan nih, makanya dia tanya, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, ini ayat 30 ya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tapi ada lanjutannya, engkau dan seisi rumahmu. Dikatakan di sana, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada satu orang kepala penjara ini dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Itu loh hati Tuhan. Bagian kita adalah kita buka hati buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, aku rindu seisi keluargaku percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dari satu orang anggota keluarga yang rindu akan membuka kesempatan bagi anggota keluarga yang lain. Saya bersyukur gereja kita itu tidak pernah berhenti ngomong soal jiwa-jiwa. Jangan bosan ya Bapak Ibu. Karena satu jiwa itu bukan satu, kelihatannya angka satu gak penting. Satu jiwa itu satu orang. Bagi kita mungkin Allah cuman satu aja. Kemarin Pastor Philip di Army of God itu kasih satu ilustrasi yang bagus sekali. Kenapa satu jiwa itu penting. Kadang ya kalau kita itu lihatnya lagi rame-rame gini ya, kayaknya ada yang ketinggalan satu aja kita bisa gak nyadar, bener ya? Karena kan rame gini, terus satu ketinggalan, kita bisa gak nyadar yang satu tuh ada di mana. Kelihatannya jadi seperti kurang penting. Tapi coba bayangkan, misalnya di pesawat atau di kapal ada anggota 250 orang yang ikut dalam kapal itu, kemudian kapal itu karam. Pelampungnya cuma ada 100. Yang bisa selamat cuma 100, dari 250 yang bisa selamat cuma 100. Dan orang yang kita cintai ada di dalam kapal itu. Bukankah kita berharap anggota yang kita cintai itu, saudara keluarga kita yang kita cintai itu bisa mendapatkan pelampung itu dan selamat? Bukankah kita berharap mereka bisa jadi salah satu dari 100 orang yang bisa selamat? Bahkan kita berharap, kita berdoa, andai kata pelampung yang menyelamatkan itu bisa sejumlah orang yang ada di situ. Itu ilustrasi yang langsung kena di hati betapa kita mencintai keluarga kita dan ingin menjaga mereka. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam Kristus kematian orang yang dicintainya itu begitu berharga. Kematian di dunia itu cuma perpisahan sementara. Tetapi ketika ada kematian di luar Kristus, maka itulah kematian yang kekal. Neraka itu bukan takut apinya atau hukuman dosanya, siksaannya. Kengerian neraka adalah
terpisah dari Yesus dan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Setiap kali saya ingat itu, saya hancur hati untuk keluarga saya pribadi yang belum selamat. Saya punya adik yang belum selamat. Dan bukan alasan untuk saya itu kemudian tidak melayani anak-anak kecil, memberitakan Injil buat mereka. Kalau ada keluarganya, sekalian saya sampaikan juga tentang Yesus, ajak ke gereja. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum selamat, kita tahu kan rasanya, kita punya passionnya kan, kerinduannya. Supaya mereka tuh bisa selamat. Kenapa? Karena yang paling punya hati untuk keluarga kita, itu adalah kita sendiri. Kalau orang lain tuh bisa punya hati buat keluarga kita, itu pasti karena Roh Kudus. Beberapa kali teman-teman saya tuh datang doakan, itu random banget bisa, aku kok terbeban ya untuk adikmu, ayo kita doa. Itu pasti Roh Kudus, karena dia gak mungkin kenal adik saya, gak punya bonding. Nah, tapi kadangkala seringkali kita sebagai orang dekat, kita yang bolak-balik ya benar ya, berulang kali berusaha mengajak, berusaha melakukan kebaikan, berusaha menabur kasih, tapi berapa banyak di antara kita yang membuat kesimpulan sendiri akhirnya dan berkata, aduh keras ini orang, usaha aku udah sia-sia, aku bukannya gak ngajak, sudah puluhan tahun, aduh papaku itu keras. Kita ini bukannya gak berusaha, saya tahu Anda berusaha. Ada KKR tuh udah berusaha forward, kasih tahu ini loh, ada malah diejek. Kita kasih tahu ini loh, ada saat teduh cuman 1 jam, gak lama. Sederhana pesannya, gak direspon. Gak apa-apa, bagian kita adalah terus berusaha. Karena kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjiannya itu ini loh. Tuhan, ingatlah aku untuk keselamatan keluargaku. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, Pau-Pau ini tidak akan berhenti cerita tentang Yesus kepada anak-anak. Tidak akan berhenti. Kalau Tuhan mau pakai untuk melayani Tuhan, gak akan berhenti. Karena kita terpisah kota ya. Saya akan terus melayani. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tapi tolong ingat Pau-Pau untuk keselamatan adik. Itu namanya membuat perjanjian dengan Tuhan. Waktu itu hanya keluar dari sebuah hati yang spontan. Karena saya sudah nyerah. Itulah kenapa saya tuh juga menginginkan agar di kota adik saya itu kalau bisa ada gereja yang hidup seperti gereja kita. Itulah kenapa saya sangat percaya kepada visi gereja kita yang pengen nanam gereja di mana-mana. Karena di kota itu ada adik saya, ada ponaan saya. Saya pengen gereja kita tuh ada di kota itu, gak tahu caranya gimana bisa jangkau. Karena kadang ya, saudara sendiri ngajak tuh gak didengar. Saudara sendiri ngajak tuh terbatas. Tapi kemudian saya menemukan di dalam firman Tuhan, bahwa membuat perjanjian dengan Tuhan untuk keselamatan seisi keluarga kita adalah kehendak Tuhan. Kita lihat ya di kitab Imamat 26 ayat 45. Firman Tuhan berkata begini, untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang yang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain. Supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Waktu saya menemukan ayat ini saya bersuka cita.
bahwa untuk keselamatan adik saya, Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan saya. Karena saya propose ke Tuhan, saya datang merendahkan hati kepada Tuhan, bilang gini, Tuhan, aku mau buat perjanjian dengan Tuhan. Ingat saya untuk keselamatan keluarga saya. Sebentar lagi ada KKR Jumat Agung. Anda harus tahu, sungguh Anda harus tahu. Kenapa gereja kita tuh gak bisa diam? Kemarin baru selesai AOG Conference 2 hari, anak-anak muda berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk kota-kota. Jumat besok KKR. Tujuannya supaya lebih banyak orang diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan, termasuk keluarga kita kan. Minggu depannya lagi KKR anak menjadi anak Bapa. Supaya anak kecil kenal kasih Bapa, hubungannya sama papa mama jadi baik, terutama yang pra-remaja itu loh. Karena ada hati Tuhan melalui gereja kita. Bagian kita adalah ayo buat perjanjian dengan Tuhan ya. Untuk keselamatan keluarga kita. Berdirilah di hadapan Tuhan. Tuhan, ingat aku untuk keselamatan anggota keluargaku. Karena Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan kita untuk keselamatan mereka. Pastor Philip itu, saya pernah datang ke Pastor Philip cerita soal ini. Pastor Philip bilang, Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Kita tidak bisa menghakimi orang yang belum kenal Tuhan sampai akhir hidupnya keras gitu ya, gak mau terima Tuhan kemudian meninggal. Kita tuh gak bisa bilang orang ini pasti gak masuk surga, itu bukan kita, bukan hak kita. Kalau dia meninggal di dalam Tuhan, celebrate. Deklarasikan. Mereka ini sudah bersama dengan Bapa di surga, kepastian. Benar? Tapi kalau mereka meninggalnya enggak di dalam Tuhan, kita enggak bisa dengan yakin bilang, wah, atau menudingkan jari kepada orang lain dan berkata, ini keluargamu belum percaya Tuhan, pasti dia enggak masuk surga. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di detik-detik terakhirnya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang itu. Pastor Philip bilang begini, Pau itu benar, gak apa-apa. Koko juga berdoa seperti itu. Kalau bahasanya Ko Philip itu lebih relevan. Kalau Koko doanya begini, ingat saya waktu, istilahnya gini, waktu diranjang kematiannya itu, orang tersebut, keluarganya Pastor Philip waktu itu berdoa, Pastor Philip itu berdoa suruh supaya Tuhan tuh ingat Pastor Philip. Waktu orang itu ada di ranjang kematiannya. Supaya apa? Supaya Tuhan tuh bekerja di detik-detik terakhir. Dan kita enggak pernah tahu. Saya tuh selalu loh meragukan keselamatan papa saya. Sungguhan, karena bapak saya itu nggak pernah menunjukkan imannya kepada Tuhan. Makanya saya kalau lihat pria-pria di sini, kalau saya tuh lihat papa-papa, saya lihat anak muda, saya lihat opa ada di rumah Tuhan, itu hati saya itu bersuka cita. Karena pria yang takut Tuhan, cinta Tuhan, keluarganya akan dibawa mendekat kepada Tuhan. Amin. Boleh gak kasih tepuk tangan buat para pria-pria yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Nah saya tuh gak punya pengalaman itu. Makanya saya tuh seneng banget lihat anak kecil datang sama papanya gitu. Karena waktu kecil tuh saya kalau misalnya bilang gini, papa gak doa. Papa tuh udah tidur gini, ya ini papa doa sambil gini. Dibujui saya. Dan saya tuh gak pernah lihat papa ke gereja. Ada waktunya sih, waktu sakit banget. Waktu sakit. Papa tuh bilang, papa mau ke gereja. Saya seneng banget. Jadi papa saya tuh pansui, mati separuh. Sudah 2 kali. Yang ketiga kali terus enggak lama enggak ada. Tapi puluhan tahun pansuinya, stroke-nya tuh puluhan tahun. Jadi pernah 1 kali
dalam keadaan habis pansui yang kedua itu ada bekasnya kan, pelo, terus jalannya nggak bisa jalan. Nah papa itu waktu itu bilang mau doa supaya disembuhkan, jadi mau ke gereja. Saya bawa ke kebaktian kebangunan rohani yang ada KKR kesembuhannya. Waktu itu saya belum di gereja Mawar Sharon, di kota yang lama. Saya senang banget, saya itu berdoa, saya itu berharap. Supaya lewat itu papa jadi percaya Tuhan. Kalau bisa ada mujizat dikit gitu loh. Ternyata enggak terjadi apa-apa. Enggak ada kesembuhan apa-apa yang dialami. Saya langsung gini, aduh papa kecewa enggak ya? Dan saya enggak berani nanya ya. Singkat cerita, waktu berlalu papa mulai kayak enggak bisa apa-apa lah diranjang. Saya terus minta perjanjian dengan Tuhan. Tuhan tuh baik. Kayak ada satu keyakinan gitu loh. Yes, mungkin memang di Alkitab gak terlalu tertulis, tapi saya percaya kalau Tuhan tuh ngomong, saya imanin aja. Waktu saya sudah menikah gitu ya, terus papa saya mulai lemah, udah gak bisa apa-apa. Tuhan tuh bilang begini, 2, saya minta sama Tuhan, jangan panggil papa, kalau belum pasti soal keselamatannya, itu saya minta itu. Terus yang kedua saya minta, saya dikasih tahu. Kalau Tuhan mau panggil papa tuh saya dikasih tahu. Saya minta itu sama Tuhan. Dan Tuhan tuh baik ya. Saya cerita yang pertama aja, yang kedua terlalu panjang. Yang pertama itu saya dapat kesaksiannya. Wah benar papa gak ada, udah gak mikir lagi kan soal keselamatan dan lain-lain. Tapi di malam penghiburan, pendeta yang melayani itu bersaksi. Papa saya tuh namanya Giwun. Lucu ya namanya, ya memang itu namanya beliau ya. Pak Giwun ini kami layani perjamuan kudus. Sudah enggak bisa apa-apa tapi tetap dilayani di ranjangnya gitu ya. Terakhir di detik-detik hari-hari menjelang beliau ini enggak ada. Nah ini loh, pendetanya tuh kesaksian gini. Saya tuh tanya, Pak Giwun percaya ya Tuhan Yesus Juru Selamat? Enggak respon, karena sudah pansui yang ketiga ini udah kayak bener-bener lah enggak bisa apa-apa. Nah pendetanya ini kayak berusaha minta respon. Kalau Pak Giwun percaya gerakkan jari. Gak gerak. Maksudnya disuruh angkat tangan gini loh. Atau jarinya aja gini loh. Gak gerak. Pendeta ini tanya sampai 3 kali. Pendetanya ini ngira udah gak ada respon. Tapi waktu terakhir kali nanya lagi. Gak ada jawaban. Tapi kok ya Tuhan tuh baik ya. Pendetanya tuh bisa bilang. Lah saya ini kok lupa lihat kakinya katanya. Jadi waktu pertanyaan terakhir kalau Pak Giwun percaya Yesus sungguh-sungguh gerakkan anggota badan ya. Ternyata jempol kakinya yang goyang-goyang. Dan pendeta itu cerita. Dan itu adalah damai sejahtera buat saya. Tuhan Engkau Allah yang setia. Saya cinta Tuhan Yesus, saya mau melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Karena saya punya Allah yang setia dengan perjanjiannya. Amin. Ya. Dan saya bersyukur kalau Tuhan itu bisa bekerja ya di hidup papa saya. Papa saya itu orang kayak totok banget, kaku banget. Tapi di akhir hidupnya bisa dengar seperti itu tuh, it's a miracle for me. Dan saya berdoa, nanti kalau Anda berdiri untuk keluarga Anda dengan iman, Tuhan ingat aku untuk keselamatan keluargaku. Amin. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Ayo kita buat perjanjian dengan Tuhan. Bukan supaya kita ini hidup enak. Tidak ada masalah. Atau bahkan yang lagi berkekurangan pengen kaya. Andai kata uangnya ada, pasti masalah-masalah sekarang ini enggak terjadi. Anda salah. Bapak Ibu Saudara, uang tidak pernah menjadi jawaban. Atau ada yang sudah berkecukupan, ada merasa saya butuh lebih banyak. Ada satu pelajaran yang bagus, perkataan Agur bin Yake, ya. Ini ada di salah satu kitab Amsal.
Doanya begini di Amsal 30 ayat 7-9, perkataan Agur bin Yake. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yaitu 8, ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Doa ini begitu touching. Kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua adalah, Tuhan, pakai aku supaya hidupku bisa menjadi kesaksian. Baik dalam kekuranganku ataupun dalam kelebihanku. Baik dalam sehatku ataupun dalam sakitku, baik dalam kebahagiaanku ataupun dalam penderitaanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, buatlah perjanjian dengan Tuhan, pakai aku jadi kesaksian. Agur bin Yake ini bilang, gak mau serakah. Siapa bilang kalau diberkati Tuhan itu malah bisa jadi kesaksian? Belum tentu. Ada orang diberkati Tuhan malah jadi lupa Tuhan. Siapa bilang dalam kekurangan gak bisa lihat Tuhan atau jadi kesaksian? Justru saya melihat banyak orang yang kekurangan, asal imannya tetap setia, asal selalu ingat perjanjiannya dengan Tuhan, bisa jadi kesaksian. Saya nggak pilih kaya atau miskin seperti Agur bin Yake. Saya mau punya apa yang Tuhan percayakan jadi bagian saya. Dan saya mau memuliakan, bukan mencemarkan nama Allah seperti yang tadi dikatakan. Tapi kita mau yuk. Apakah kita ini suami, istri, papa, mama, anak. Pekerjaan kita apa? Di hidup ini kita sebagai apa? Muliakan Tuhan, jadi kesaksian. Apa yang kita alami ya, tahan, bersabar. Mungkin itu gak enak prosesnya. Suami istri yang baru nikah, siapa yang gak bisa ribut? Bisa, lagi dibentuk nih karakternya. Sabar, tahan, terus ingat, aku sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, aku akan jadi kesaksian. Sabar. Dalam penderitaan ini, dalam proses ini, dalam tekanan ini, aku tidak akan pilih yang salah. Aku tidak akan ambil jalan yang salah. Anak muda yang lagi struggle dengan teman, dengan apa, sabar. Sebentar lagi Anda akan jadi kesaksian. Apa yang menjadi prinsip hidup Paulus, biarlah itu menjadi prinsip hidup kita ya sama-sama. Filipi 1 ayat 12 katakan begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi padaku ini atau atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan bagi Injil. Dan itu tulisan Paulus di mana? Perikopnya bilang apa? Penjara. Apa yang terjadi di hidupku ini telah membawa kemajuan bagi Injil. Saya kok lihat anak muda, anak kecil, anak remaja yang harus ngalami masalah yang seharusnya mereka gak harus alami ya. Terutama waktu masa pandemi kemarin banyak anak-anak kehilangan orang tua. Doa ini selalu saya doakan untuk anak-anak itu. Mereka gak akan kehilangan rencana Tuhan.
rencana Tuhan yang sempurna di hidup mereka. Gak akan gagal hanya karena orang tuanya meninggal. Gak akan gagal karena hanya tiba-tiba orang tuanya gak bisa sekolahin dia di tempat yang dia pengen sekolah. Rencana Tuhan tuh gak akan gagal hanya karena mereka bikin kesalahan. Kita minta kasih karunia Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kita ada kemajuan bagi Injil, ada kesaksian nama Tuhan dimuliakan. Apa yang Tuhan kerjakan di hidup Anda itu kadang kita pikir sepele. Tapi ayo belajar bersaksi. Dan waktu yang tempat yang tepat untuk bersaksi adalah di Connect Group. Kalau Anda belum ikut Connect Group, ayo ikut. Kadang bosen, saya tahu. Kadang dengar cerita orang gak relate, iya. Tapi di situ setiap orang belajar bersaksi. Ya kita belajar juga ya supaya bersaksinya jangan terlalu bingungin ya. Belajar ditata poin-poinnya, kalau perlu dicatat dulu mau cerita ini. Dan jangan ceritanya tuh 30 tahun yang lalu langsung semuanya. Jadi panjang gitu. Ya kita kesaksiannya minta Tuhan bantu ya supaya singkat, padat, jelas, memberkati. Amin. Mau hidupnya jadi kesaksian, apapun yang terjadi, bilang Tuhan di masalahku yang ini, one day aku akan bersaksi soal ini. Itu yang saya doakan. Saya enggak mau jadi orang yang cuma cerita firman, bagikan ayat. Saya pengen ngalami dan beneran loh. Kalau mau khotbah soal kesabaran, seminggu sebelumnya pasti langsung diuji soal kesabaran. Supaya apa? Supaya apa yang kita beritakan itu bukan cuma teori, tapi ada kuasanya. Ibu-ibu rumah tangga yang sederhana. Tahukah bapak-bapak, istri Anda itu doakan Anda supaya Anda mau ikut CG itu udah lama. Kalau Anda diajak, ambil keputusan hari ini untuk mau. Jadilah jawaban doa bagi istri Anda. Wah, apa enggak enak lihat muka sendiri di Zoom aneh gitu ya. Gak apa-apa, demi apa? Karena kita sudah buat perjanjian dengan Tuhan supaya hidup kita jadi kesaksian. Amin. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu adalah kita buat perjanjian yuk dengan Tuhan untuk keturunan kita. Kalau yang pertama tadi kita buat perjanjian dengan Tuhan untuk seisi keluarga kita, keselamatan seisi keluarga kita. Yang kedua kita buat perjanjian untuk kita sendiri ini hidup untuk menjadi kesaksian. Yang ketiga kita buat perjanjian dengan Tuhan supaya keturunan kita memuliakan Tuhan. Prinsipnya ada di Yesaya 54 ayat 13. Ini janji Tuhan adalah begini, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ayat ini tuh mengandung sebuah janji tapi juga kebenaran. Kebenarannya adalah begini, ayo kita buat perjanjian dengan Tuhan supaya anak kita itu mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan di hidup mereka. Menjadi murid Tuhan, itu lebih dulu. Baru menyusul kemudian, besarlah kesejahteraan mereka. Mereka pinter, mereka bisa kerja dengan baik. Mereka jadi orang yang sukses, itu setelahnya. Amin. Jadi perjuangkan dulu kerohanian anak-anak kita. Kalau ada pasangan yang menginginkan keturunan atau sudah mulai ada di kandungan, jaga dengan hadirat Tuhan. Doakan sebisa mungkin tidak meledak-ledak dalam drama, dalam pertengkaran. Karena anak itu sudah dari kecil sudah kenal hadirat Tuhan. Kita orang tua bisa kenalkan itu. Kalau Anda lihat di salah satu
laporan saat teduh Jakarta kemarin, itu ada anak umur 3 tahun, itu begitu kepingin ketemu Pastor Philip. 3 tahun loh. Anak sekecil itu capek, rewel pasti ya. Tapi mau belani, siapin bajunya, menunggu-nunggu. Hari Minggu mau ngantri, saat teduh pun mau ngantri. Dan Tuhan tuh bekerja. Pastor Philip kemarin cerita, saya kan tanya, kok bisa kenal anak itu dari mana? Oh enggak kenal. Jadi kayak di crowd itu Pastor Philip lewat, sudah lewatin anak itu tiba-tiba Roh Kudus bilang balik. Suruh sapa anak itu. Akhirnya dia sapa, terus mamanya cerita, anak ini selalu selalu ikut saat teduh katanya. STB itu loh, saat teduh. Terus begitu tahu ada Pastor Philip kepingin banget. Akhirnya Belani ikut. Nah yang luar biasa itu adalah anak 3 tahun itu loh, ngerti apa? Ikut STB itu kalimat-kalimatnya untuk orang besar. Anak ini paham apa? Dia ndak paham, tapi rohnya mengenal roh Tuhan. Yang dicari dari Pastor Philip apa? Kasih Tuhan yang dipancarkan. Kemudian baru kita tahu ternyata ya dia ndak punya figur papa ya. Papanya meninggal atau apa, pokoknya nggak ada papa. Karena itu kita bikin KKR menjadi anak papa. Supaya anak yang mungkin ya di rumahnya nggak pernah kenal apa itu kasih bapa. Paling enggak ya bisa kenal kasih bapa di surga. Ayo ambil bagian. Bawa anak-anak kita. Kalau itu cucu, bawa cucu. Kadang ya orang tuh sibuk loh. Mereka pikir ya, aduh masih terlalu kecil. Mungkin memang gereja belum ada ya untuk yang terlalu kecil. Tapi bukankah mereka tuh bisa disetkan untuk ikut ibadah online. Diajak berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Jangan punya pikiran masih kecil gak ngerti apa-apa. Kalau kita gak mulai dari kecil kenalkan hadirat Tuhan kepada mereka. Anak kecil tuh bisa mengerti Roh Kudus, mengenal pribadi Roh Kudus. Akan terlambat. Jangan tunggu mereka mulai menunjukkan letupan-letupan pemberontakan baru kita merasa anak kita butuh Tuhan. Anak kita butuh Tuhan detik ketika mereka lahir di dunia juga. Langsung kenalkan dengan hadirat Tuhan. Langsung kenalkan dengan Roh Kudus. Bukan tentang teorinya, tapi tentang pribadi Roh Kudus. Itu janji Tuhan loh. Waktu Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan. Waktu itu Petrus bilang begini, karena bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Kita rindu anak-anak kita tuh juga kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dibaptis nanti pada waktu usianya. Dan penuh Roh Kudus. Minta sama Tuhan, keturunan kita akan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lebih menyedihkan bagi papa dan mama orang tua. Sekalipun berhasil dan sangat sukses. Tapi ketika anak-anaknya meninggalkan Tuhan, itu kesedihan yang paling dalam. Apa artinya semua harta? Apa artinya semua gelar? Apa artinya semua pencapaian? Kalau keturunan kita tidak di dalam Tuhan bersama-sama dengan kita. Doa kita gereja Tuhan, doa kami gereja Tuhan. Setiap jemaat bisa datang melayani sama-sama seisi keluarga. Dan itu sudah terjadi. Banyak banget saya lihat. Dulu papa mamanya pelayanan. Nih ada contohnya banyak di sini. Anak-anaknya kecil-kecil dulu lari-lari. Sekarang sudah bisa pelayanan sama-sama dengan papa mamanya. Nggak mau kalah, lomba malah. Anda rindu? Keturunan Anda pun memuliakan Tuhan. Amin ya, kita bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Kita bilang Tuhan sudah pakai hidupku. Lanjutkan pemakaianmu atas anak-anakku. Roh Kudus, Engkau sudah ada dalam hidupku. Roh Kudus, hadirlah dalam hidup anak-anakku. Tuhan,
kami sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kami rindu anak-anak kami juga mengalami pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa jaga anak kita. Salah satu alasan kenapa saat ini doa saya berikutnya selain keselamatan keluarga adalah saya pengen anak saya kenal Roh Kudus. Adalah karena saya tidak bisa jaga anak saya 24 jam. Dari pergaulan, dari macam-macam. Cuman Roh Kudus, best friend-nya yang bisa jaga dia 24 jam. Kita mau anak-anak kita penuh Roh Kudus juga. Amin. Ya, kalau ada waktunya melayani, ayo dorong mereka untuk melayani. Sama-sama dengan kita. Kalau di gereja kita itu semua generasi mengalami kebangunan rohani. Generasi usia 60 ke atas, ada ya pemakaian Tuhannya. Generasi papa dan mama, generasi anak muda, generasi anak kecil. Semuanya punya Roh Kudus yang sama. Nggak peduli background kita apa. Nggak peduli kita tuh hancurnya kayak apa di masa muda. Bahkan sekarang pun kita masih merasa kita ini struggle. Kita sendiri juga yang nggak gitu-gitu banget lah sama Tuhan. Tapi demi keturunan Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, aku mau membuat perjanjian dengan Tuhan. Untuk keturunanku akan menjadi keturunan yang memuliakan Tuhan. Percayalah saya, Tuhan tuh gak akan bilang gini ya. Ya kamu perbaiki dulu hidupmu. Tuhan saya gak begitu. Tuhan saya tuh setia. Apapun kelemahan kita, apapun keadaan kita, demi anak-anak kita, kita buat perjanjian dengan Tuhan, Anda akan lihat. We can be a better person because of our children. Kita tuh akan jadi pribadi yang lebih baik itu karena anak-anak kita. Setiap kali kita melakukan apa, kita ingat ada anak kita. Jangan percaya pada diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Buatlah perjanjian dengan Tuhan. Anda siap? Amin ya.